Coba deh perhatiin, pernah nggak Anda lihat tanaman kecil yang tumbuh liar di halaman atau di pinggir jalan? Mungkin sering kita injak tanpa sadar ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana gulma yang sering diabaikan ini bisa jadi adalah pahlawan kesehatan yang nggak terduga. Yuk, kita mulai. Pernah kebayang nggak gimana kalau salah satu tanaman yang paling sering kita anggap sepele di pekarangan rumah ternyata punya khasiat yang luar biasa? Nah, pertanyaan inilah yang bahkan jadi inti dari penelusuran kita soal rumput mutiara hari ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama si gulma ini, lalu kita bongkar kekuatannya di dunia tradisional, kita bedah 5 manfaat utamanya, intip apa kata sains di laboratorium, terus ada peringatan penting yang harus kita tahu, dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Oke, kita masuk bagian pertama, si gulma di pekarangan. Yuk kita kenalan lebih dekat sama tanaman sederhana yang sering banget dianggap pengganggu ini. Secara resmi namanya rumput mutiara, tapi kalau mau lebih keren, nama ilmiahnya itu Hedyotis corymbosa. Dia ini masuk ke dalam keluarga Rubiaceae. Jadi ini identitas aslinya di dunia botani. Saya yakin Anda pasti sering lihat deh tanaman ini, tapi mungkin nggak ngeh aja. Dia ini suka banget tumbuh di tempat yang lembab, kayak di pinggir jalan, selokan, atau bahkan di pematang sawah. Ada di mana-mana di seluruh Asia tropis. Pemandangan yang umum banget, tapi ya itu seringnya terlewatkan. Nah sekarang kita geser sedikit. Lupakan dulu soal gulma, karena di balik penampilannya yang sederhana, dia ini punya identitas lain di dunia pengobatan tradisional. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Di berbagai daerah namanya juga macam-macam. Dan kedengarannya kuat loh. Ada yang bilang rumput siku-siku, ada juga lidah ular. Keren kan? Terus ada ketepan, pengka. Bahkan di Tiongkok namanya Sui Xian Chao. Banyaknya nama ini nunjukin kalau tanaman ini tuh udah jadi bagian dari banyak budaya. Dan ini bukan hal baru loh. Selama berabad-abad, pengobatan tradisional di Tiongkok, India sampai Indonesia itu udah mengandalkan tanaman ini. Ini tuh semacam kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun buat mengobati berbagai macam penyakit. Jadi apa sih yang bikin tanaman ini spesial banget di mata pengobatan tradisional? Oke, mari kita bedah 5 manfaat utamanya yang ternyata sekarang juga mulai dilirik sama sains modern. Manfaat pertama, dan ini penting banget, adalah kemampuannya melawan kerusakan sel. Jadi tanaman ini tuh kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan fenol. Bayangin aja, mereka ini kayak bodyguard kecil yang ngelindungin sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas yang berbahaya. Yang kedua, dia dipercaya bisa jadi peningkat imunitas. Sejak dulu, orang pakai ini untuk memperkuat pertahanan alami tubuh dari serangan bakteri dan virus. Ya, gampangnya sih biar nggak gampang sakit. Ketiga, nggak cuma buat badan, tapi juga diduga bagus buat kesehatan otak. Efek antioksidan dan anti peradangannya ini dipercaya bisa membantu melindungi fungsi otak dan juga ingatan kita. Keempat, ini salah satu khasiatnya yang paling legendaris, yaitu melindungi organ hati atau liver. Makanya, dia sering disebut sebagai hepatoprotektor. Secara tradisional, tugasnya adalah membantu mengurangi peradangan dan jadi tameng buat liver kita dari kerusakan. Dan yang kelima, nah ini nih yang paling bikin para ilmuwan penasaran. Potensi anti-kankernya. Ternyata rumput mutiara ini mengandung senyawa kayak asam ursolat dan oleanolat yang pas diuji di lab nunjukin kemampuan buat menghambat pertumbuhan sel kanker. Klaim inilah yang akhirnya membawa tanaman ini dari ranah tradisi ke meja laboratorium. Klaim soal anti-kanker tadi kan kedengarannya heboh banget ya. Nah, sekarang ayo kita tinggalkan dulu cerita tradisional dan kita intip langsung ke dalam laboratorium sains buat lihat gimana klaim-klaim ini diuji secara ilmiah. Nah, ini yang menarik. Kutipan ini bukan dari sumber sembarangan loh. Ini langsung dari Cancer Chemoprevention Research Center atau CCRC, Universitas Gadjah Mada. Mereka secara spesifik menyoroti asam ursolat dan oleanolat sebagai senyawa yang dicurigai bisa menghambat kanker. Ini ngasih bobot ilmiah yang kuat buat klaim tradisional tadi. Tabel ini nunjukin koneksinya dengan jelas banget. Di kiri ada klaim tradisionalnya, di kanan ada temuan labnya. Soal anti kanker, penelitian lab menunjukin ekstraknya bisa ngeblok siklus sel kanker. Soal kesehatan liver, terbukti punya efek melindungi hati. Buat nurunin demam, ternyata memang punya sifat anti radang dan penurun panas. Keren ya, tradisi ketemu data. Jadi gimana sih cara kerjanya pas di lab? Sederhananya begini, flavonoid di dalamnya itu bertindak kayak agen pemblokir. Mereka bisa menghambat enzim yang fungsinya membangunkan zat pemicu kanker. Nggak cuma itu, mereka juga bantu proses detoksifikasi. Jadi senyawa berbahaya itu nggak sempat nempel ke DNA kita.
Oke, setelah dengar semua potensi yang luar biasa ini, gampang banget ya buat kita jadi super optimis. Tapi, tunggu dulu. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Sebuah peringatan dan juga reality check. Jadi, dengan semua potensi keren yang udah ditunjukin di lab, apa dong minusnya? Ternyata minusnya ini besar teman-teman. Dan ini adalah sesuatu yang kita nggak boleh anggap remeh sama sekali. Mari kita lihat. Nah, poin krusialnya ada di sini. Di satu sisi, janjinya emang besar. Ada efek antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker yang kuat di lab dan pada hewan uji. Tapi di sisi lain, kenyataannya adalah semua bukti ini sifatnya masih sangat awal atau preliminar. Belum ada uji klinis yang kuat pada manusia untuk membuktikan kalau ini benar-benar efektif dan aman. Karena itu juga keamanannya buat ibu hamil atau menyusui belum diketahui dan ada risiko interaksi kalau diminum barang obat resep dokter. Ini penting banget buat dicatat. Oke, jadi setelah kita dengerin dari sisi tradisi yang kaya banget dan sisi sains yang ternyata masih berkembang, apa nih inti yang bisa kita bawa pulang? Yuk, kita rangkum semuanya. Nah, kalau penasaran gimana orang zaman dulu mengolahnya, caranya tuh sebenarnya simpel banget. Ambil segenggam rumput mutiara segar, cuci bersih, terus direbus pakai 3 gelas air. Biarin sampai airnya sisa 1 gelas aja. Kalau sudah, saring tanamannya, dan air rebusannya itulah yang diminum. Sesederhana itu kearifan yang udah dipraktekkan ratusan tahun. Jadi kesimpulannya apa? Apakah ini gulma ajaib atau sebuah pelajaran berharga tentang kehati-hatian? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Rumput mutiara ini seperti pengingat yang indah buat kita untuk menghormati kebijaksanaan tradisi, tapi di saat yang sama kita juga harus terus menuntut adanya bukti ilmiah yang kuat. Sebuah keseimbangan antara warisan masa lalu dan pembuktian di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.